Time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God had dreamed what a spirit sound, the lion and the dread, the lion and the dread. How can Saka sing me? How can Saka and always sing? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, she how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord humanity, their dirty earth is joy, their dirty earth is joy. Heal up in check in time, and darkness shall to hide, and ever there before, and ever there before. How can we stop God? Stay with me. How can we stop God? And always see how can we stop God? And time is here, his hand, beginning and the end, beginning and the end. The God have to run. Siapakah yang lahir dari Allah? 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 8. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus,
bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Manusia yang dilahirkan dari Allah mengalahkan dunia. Dalam bagian Alkitab dari 1 Yohanes 5 ayat 4-8, Rasul Yohanes mengatakan bahwa iman yang mengalahkan dunia terletak di dalam keyakinan seseorang kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat yang datang dengan air dan darah. Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Yohanes dengan jelas mengatakan di sini bahwa Injil air dan roh adalah satu-satunya Injil yang disempurnakan oleh Tuhan dengan pengorbanan tubuhnya sendiri. Ketika Rasul Yohanes menyebutkan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, 1 Yohanes 5 ayat 4, yang dimaksudkannya dengan dunia adalah dosa. Karena iblis si jahat menguasai dunia ini. Efesus 2 ayat 2, kata dunia sering dipakai sebagai sinonim untuk dosa di dalam Alkitab. Dan maut menguasai seluruh manusia dengan dosa. Karena dosa memisahkan kita dari Allah, sumber kehidupan kita. Roma 5 ayat 12-17. Namun, Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Dan anaknya Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan Injil air dan roh. Apakah Anda percaya kepada Yesus Kristus yang datang dengan air dan darah sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda? Bagian Alkitab inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Berarti bahwa melalui Ia menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis dan mencurahkan darahnya kayu salib, Yesus Kristus sudah memberikan pengampunan dosa kepada kita. Injil air dan roh yang benar dengan jelas menyatakan dengan cara apakah pengampunan dosa kita digenapkan. Keselamatan yang kita terima digenapkan melalui datangnya Yesus ke dunia ini dalam rupa manusia. Penerimaannya akan baptisan dari Yohanes Pembaptis, curahan darahnya di kayu salib, dan kebangkitannya dari antara orang mati. Di sini, air menunjuk kepada baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 15, 1 Petrus 3 ayat 21, dan karena upah dosa adalah maut,
Yesus yang menanggungkan ke atas dirinya sudah menerima penghukuman atas segala dosa dunia. Jadi, ia dipakukan ke kayu salib, mencurahkan darahnya sampai mati. Karena itu, mengatakan Yesus datang dengan darah, kemudian menunjuk kepada karyanya membayarkan semua hutang dosa kita dengan curahan darahnya di kayu salib. Saudara Kristen yang terkasih, Anda sekarang membuka Injil air dan roh yang diberikan Tuhan Yesus di dalam kebenaran air dan darah. Sekarang kita berdiri teguh di dalam Yesus Kristus, dan Ia sudah menjadikan kehidupan bagi kita semua melalui air dan darah. Kita harus mendengarkan kepada firman kebenaran yang adalah kehidupan itu sendiri melalui Injil air dan roh. 1 Yohanes 5 ayat 6 menegaskan, dan rohlah yang memberikan kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Di sini, roh menunjuk kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa sudah merencanakan keselamatan kita. Allah Anak sudah melaksanakan rencana itu melalui air dan darah. Dan Roh Kudus menjamin kebenaran di dalam keselamatan dari Allah. Karya Allah di dalam zaman Perjanjian Baru adalah pengajaran dan pekerjaan Yesus Kristus, serta kesaksian Roh Kudus atas semuanya itu. Kita harus percaya bahwa Allah sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia melalui air, darah, dan Roh Kudus. Kita bisa dibasuhkan dari segala dosa kita hanya melalui percaya kepada anak-anak Allah yang sudah datang ke dunia ini dalam rupa manusia, menerima baptisan dan mencurahkan darahnya di kayu salib untuk melenyapkan segala dosa kita. Injil keselamatan dari Tuhan kita adalah Injil yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus. Karena itu, ketika kita menyebut Yesus Kristus, Tuhan kita sedang mengatakan bahwa Engkaulah Allah dan Juru Selamat yang menyelamatkan aku dari segala dosa. Ketika kita membagikan dan mendengar kepada kebenaran Injil air dan Roh, dengan Alkitab yang terbuka, kita harus menegaskan bahwa kitab suci bersama memikirkannya bersama-sama dan saling berbagi simpati dengan satu iman. Khotbah yang hanya diberitakan dengan berkat dunia saja tidak akan bisa benar. Banyak orang hidup dalam kebiasaan dosa. Rasul Yohanes mengatakan bahwa kita bisa mengalahkan dunia karena kita bisa mengalahkan segala dosa. Kemudian, mungkin Anda bertanya, bagaimanakah kita mengalahkan dosa? Kita bisa mengalahkan dosa karena segala dosa sudah dihapuskan dari kehidupan kita di dalam iman kepada Injil air dan Roh. Pendekatan iman kita kepada firman Injil air dan Roh pada dasarnya sangat berbeda dengan mereka yang mengatakan kalau mereka sudah mengalahkan dosa dengan tidak melakukannya lagi. Karena itu, Anda harus memahami bahwa saya tidak mengatakan kalau orang-orang yang percaya kepada firman Injil air dan Roh tidak pernah lagi melakukan dosa di dalam kehidupan mereka. Kita mengalahkan dosa-dosa karena kita percaya kepada Tuhan kita yang sudah melenyapkan segala dosa kita dan kebenaran Injil air dan Roh. Karena kita sudah dibersihkan dari segala dosa kita melalui iman kita kepada firman Injil air dan Roh, kita bisa menghindar dari segala kutuk seturut dengan iman yang sama. Karena kita semua manusia, kita memiliki tubuh kedagingan kita. Itulah sebabnya kita tidak bisa menghidupi kehidupan tanpa melakukan dosa sama sekali.
Ketika kita ada di bawah tekanan psikologi, kebanyakan kita cenderung gampang marah kepada orang-orang di sekeliling tanpa alasan yang jelas. Kita melakukan dosa di dunia ini karena tubuh kita memang banyak kelemahan. Karena tubuh kita yang penuh dengan dosa, kita tidak bisa tidak malu akan diri kita di hadapan Allah. Namun, setelah kita percaya kepada firman Injil air dan Roh, kita harus dibersihkan dari segala dosa kita. Dengan itu, kita bisa mengalahkan dunia kita. Kita harus memahami kebenaran yang sudah membasuhkan kita dari segala dosa di dalam hati, pikiran, dan perbuatan kita. Melalui Injil air dan Roh, Tuhan kita sudah menanggung segala dosa kita dan memberikan pengampunan dosa kepada kita yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Sementara kita hidup di dunia ini, kita harus percaya kepada Injil air dan Roh, yang adalah kebenaran pembasuh dosa. Kemudian, kita akan bisa mengalahkan dunia. Pada zaman Nuh, Allah memutuskan untuk menghukum manusia atas kejahatan mereka. Namun, untuk memberikan kasih karunia kebenaran kepada keluarganya atas dasar anugerah keselamatannya, Allah memerintahkan mereka untuk membangun sebuah bahtera. Ini untuk menunjukkan rancangannya bagi keselamatan manusia dari segala dosa mereka. Untuk membangun bahtera, Allah sudah secara khusus memerintahkan Nuh untuk memakai kayu gofir. Dan semuanya harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Kejadian 6 ayat 14. Ketika Nuh menyusun kayu gofir itu untuk menjadikannya bahtera, ada celah yang terjadi di antara papan-papan kayu itu. Sangat jelas bahwa air akan bisa masuk merembes di antara celah itu. Teramat penting untuk sebuah perahu untuk membuatnya bisa tahan air. Karena itulah, Ia memerintahkan agar Nuh menutup bahtera dengan pakal dari luar dan dari dalam. Tutup yang dibuat oleh Nuh atas bahtera itu adalah gambaran untuk kebenaran pembebasan dari dosa yang diberikan Tuhan kepada kita melalui firman Injil air dan Roh. Kita melakukan dosa dari dalam dan dari luar, di dalam hati dan juga dengan tubuh kita. Sebagaimana Nuh menutup dengan pakal dari dalam dan dari luar, kita juga harus dibasuh dari dalam dan dari luar dengan iman kita kepada firman Injil air dan Roh. Karena itu, kalau kita mau menerima pengampunan dosa yang sempurna, kita harus percaya kepada Injil air dan Roh. Pakar rohani yang diberikan Allah kepada kita hari ini adalah and your kingdom will have no end. I am faithful, I am by the cross, and the blood that was shed. I am faithful, I am there. I can do all things because of what you've done for me. You are my Savior. You're my Savior. You're my hero. You're everything I need. You're my comfort. You're my comfort.
am faithful, I am dead by the cold, and the blood was shed. I am faithful, I am dead. I came to forgive. Because of what you done for me. You're my Savior, you're my healer. You're everything I need. You're my comfort. You're my comfort. You're my breath. Whatever you will say, you are hard and deep down. And your kingdom will have no end. I am faithful, I am dead by the cold and the blood that was shed. I am faithful, I am dead. I can't do all things because of what you've done for me. Oh, you are hard and deep down, and your kingdom will have no end. I am faithful.